Halo, selamat siang, Motovlog Sumatera Barat. Hari ini adalah episode spesial. Saya hendak pergi ke salah satu tempat hasil requestan dari salah satu teman subscriber atau youtuber, sesama youtuber, yaitu Mbak Sri Anggraini ya, sesama Motovlog. Beliau ini dari Jawa. Nah, ini kita sekarang berada di gerbang asrama haji embarkasi Padang Pariaman. Kalau kita di sebelah kiri itu adalah Kota Padang. Dari sana itu Kota Padang. Dan kalau hendak menuju stadion utama Sumatera Barat, kita melalui jalur ini menuju ke Bukit Tinggi. Jalur ke Bukit Tinggi lebih kurang dari sini ada sekitar 5 km. Bagaimana keseruan kita melewati rute ini? Nah, silakan simak dalam perjalanan kali ini. Ya, keberadaan stadion utama Sumatera Barat dirasa sangat penting sekali untuk dibangun, karena di Sumatera Barat atau khususnya di Kota Padang, keberadaan stadion dengan berskala internasional bisa dibilang belum ada ya, masih skala kampung atau masih skala tarif daerah gitu. Nah, sebelum kita hendak menuju ke stadion ini, kita akan melalui sebuah jembatan layang ya. Ini adalah tol Pekanbaru Riau, Pekanbaru Padang. Hendak menuju ini ke Cincin ya, menuju ke sana. Nah, keberadaan stadion ini dirasa sangat penting, mengingat berbagai event-event keolahragaan atau acara-acara nasional memerlukan sebuah tempat yang luas gitu. Nah, jadi keberadaan ini sangat penting karena Stadion Gelora Haji Agus Salim dinilai itu sangat kecil sekali, kapasitasnya sangat kecil dan tidak layak lah untuk dengan menerima tamu-tamu dari luar, karena di tempat duduknya masih masih semen aja gitu, kayak bangku-bangku dari semen gitu. Jadi dibangunlah sebuah stadion Sumatera Barat. Sekarang namanya masih Sumatera Barat ya. Nggak tahu nanti kapannya apa namanya akan berubah. Nah, sekarang lagi dikebut pengerjaannya. Dan perjalanan ini memang dari requestan Mbak Sri Anggraini, yang merequest meliput jalan atau Gelora, hendak menuju ke Gelora Sumatera Barat. Oke, bagaimana kisahnya? Kita lanjut, karena kalau kita terus berbicara di sini akan panjang ya. Simak saja kalau nanti kita udah sampai di simpangnya.
Nah, di depan kita udah menjumpai, lihat ini ada rambu-rambunya Stadion Sumatera Barat pembukaan MTQ. Nah, ini adalah simpang hendak menuju ke lokasi. Kalau di ujung sana kita lewat dari Bukit Tinggi, dan dari di belakang ini kita dari Padang. Nah, kita ambil jalur kanan ini untuk menuju Stadion Sumatera Barat. Nah, ini stadionnya sebenarnya udah dipergunakan ya sebelumnya sebagai pembukaan MTQ nasional, tingkat nasional, yang diadakan tahun 2020 di Kota Padang, khususnya di Padang Pariaman ini, Sumatera Barat. Nah, sebenarnya mau tidak mau ya, saya mau bilang apa, keberadaan stadion ini kemarin ini terlalu dipaksakan ya untuk di pembukaan tersebut. Nah, di sini ada batang ana ya namanya. Ya, menyambung tadi, memang pembukaan kemarin terlalu dipaksakan, terlalu terburu-buru, terkejar-kejar, karena event ini tidak bisa ditunda depending lagi. Yang rencananya pembukanya saat stadion ini selesai. MTQ ini juga diiringan dengan pembukaan MTQ gitu. Namun sekarang MTQ-nya udah mau masuk, tapi stadionnya belum selesai gitu. Jadi mau nggak mau dipaksakan untuk pembukaan di tempat ini juga. Nah, ini kayak pengendam ukuran keluarga. Nah, jalan di akses ke dalam ini cukup lebar ya, memang bagus. Memang kebijakan pemerintah membangun stadion di sini, saya juga masih bingung apakah atas dasar apa gitu sampai sejauh ini ke dalam. Apakah nanti setelah dibangun takutnya ini sebagai candi gitu, ditinggalkan, gak ada event, gak ada apa-apa gitu kan. Kasihan. Semoga yang kita takutkan ini nggak terjadi ya. Moga aja stadion ini menjadi stadion kebanggaan orang Sumatera Barat, karena ya lebih berapa 1,5 triliun ya anggaran APBN dan APBD yang habis. Ya, semoga aja kita sama-sama berharap menjadi yang terbaik. Nah, di sini kemarin udah ada pembukaan MTQ. Nah, nama daerahnya di sini kalau nggak salah ini Palapa ya, Palapa atau Batangana ya. Nanti akan saya cross check lagi atau klarifikasi lagi. Apa nama daerah ini? Kalau nggak salah ini Sikabu kalau nggak salah. Iya, Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, bisa dilihat, kalian belum bisa menebak kan? Di jalan seperti ini, seperti nggak ada penghuninya seperti ini, ada bukit, ada gini kan, ada sebuah stadion mega. Nah, inilah dia stadion utama Sumatera. Bisa dilihat inilah dia stadion utama Sumatera Barat yang lagi dikebut pengerjaannya. Kemungkinan kita nggak bisa masuk ya, karena ini memang objek vital nasional yang menjadi wilayah steril ya, wilayah steril yang nggak bisa dimasuki. Tapi kita coba menanyakan ke teman, karena sini ada temannya Mbak Sri ya, Bang Kribo, Kapten Kribo, yang lagi pengerjaan sini. Nah, takutnya sekarang sih mengganggu itu. Saya coba parkirkan di sini dulu.
Dan saya juga minta maaf kepada Mbak Sri Anggraini karena tidak bisa karena saya tidak bisa melakukan requestannya ya, bertemu dengan Bang Kapten Kribo. Ya, saya sudah mencoba WA beliau, namun ya apa daya. Mungkin lagi sibuk. Ini memang jam 1, jam setengah 2 ya. Sudah selesai jam istirahat. Ya, namanya juga ngotovlog sambilan kerja, sambilan apa ya, sambilan konten. Ya begini jadinya. Pas ada waktu bisa kesini ya kesini. Ya, jadi stadion ini berada di Kabupaten Padang Pariaman. Jaraknya dari Kota Padang itu sekitar 30 sampai 40 km lah dari sini. Bisa 45 menit dari Kota Padang. Cukup jauh memang. Dan akses ke dalam cukup bagus, jalan cukup bagus. Dan keadaan sekitar ya bisa kalian lihat sendiri, berada di tengah-tengah hutan gitu, atau bisa dibilang ini daerah perbukitan. Dan pengerjaan ini stadion utama Sumatera Barat masih 40% ya, masih 40%. Dan juga sekarang masih ngebut, butuhkan dana lagi sekitar 1,3 triliun. Dan alhamdulillah ini selagi pengerjaan terus, lagi dikebut terus. Memang sih banyak polemik kemarin, sempat berhenti, datang pula Menteri Bappenas atau gimana untuk mencarikan solusi agar stadion kebanggaan orang Sumatera Barat ini terrealisasi. Nah, mungkin cuman inilah konten apa adanya, konten kita menyusuri gelora stadion utama Sumatera Barat. Mohon maaf kepada requestan Mbak Sri Anggraini, saya juga nggak bisa ketemu dengan Kapten Kribonya. Ya memang lagi kerja ya, kita nggak enak. Dan keadaan sekitarnya seperti ini, masuk ke dalam cukup jauh ke dalam dari akses jalur utama Padang Bukit Tinggi, sekitar 1,5 kilo ke dalam masuknya. Dan pemandangan Kota Padang seperti yang kalian lihat, semuanya masih hijau. Dan inilah dia, semoga kita berharap stadion ini semoga cepat selesai dan menjadi home base-nya PS Semen Padang ya, yang sekarang kemarin hampir aja masuk ke divisi 3. Stadionnya udah selesai, klubnya nggak jelas kan. Ya udahlah, sampai jumpa lagi di konten kita selanjutnya. Jadi kalau kalian mau requestan silahkan klik di kolom komentar atau DM aja di Instagram saya. Saya berupaya agar bisa direalisasikan semampunya, karena juga ya seperti yang mana yang kalian ketahui, saya juga keliling di sini juga, mana tahu nggak sempat gitu. Nanti DM aja dulu apakah ini bisa direalisasi atau enggak. Nah, ini adalah jalan luar, di luar akses ke GOR stadion utama Sumatera Barat. Nah, kalau ke sana kita ke Bukit Tinggi, dan kalau ke sini ini adalah jalan ke Kota Padang. Sampai di sini dulu konten kita yang gagal ya, bertemu dengan Kapten Kribo. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you next video, see you next konten. Yang request silahkan di komen. Sampai jumpa, bye bye.